Horas. Kami juga menyapa jemaat Tuhan yang beribadah secara online. Kami tidak tahu bagaimana kabar Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Tapi biarlah damai sejahtera surgawi senantiasa menyertai saudara-saudari. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita sampai pada minggu Seksagesima sebagaimana yang sudah disampaikan oleh amang liturgos kita. Minggu ini adalah minggu ke-60 hari kita akan menyambut kebangkitan Kristus. Kenapa harus disebut ada minggu Septuagesima? Kenapa harus disebut ada minggu Seksagesima? Supaya kita mengerti bahwa kehidupan orang Kristen beribadah setiap minggu. Karena itulah minggu-minggu itu disusun dalam liturgi gerejawi supaya umat Tuhan di dalam tahun perjalanannya dituntun setiap minggu. Karena itulah kita mengikuti ibadah dalam liturgi minggu Advent, minggu Natal, minggu Epifanias, minggu Septuagesima, minggu Seksagesima, sampai nanti minggu Paskah. Supaya kita mengerti itulah kekayaan liturgi gereja yang diwariskan oleh Bapa gereja untuk kita. Ada banyak gereja yang tidak melakukan ibadah dengan liturgi. Karena menurut mereka ibadah itu suka-suka. Kalau mau nyanyi sepuasnya. Kalau mau khotbah sepuasnya. Kalau mau persembahan saja, tidak perlu ada liturgi. Sebab liturgi itu membuat kita mendekat kepada Allah. Amin. Liturgi itu membuat kita mendekat kepada Allah. Karena kita semua sedang dituntun dalam merayakan ibadah. Karena kita mendekat kepada Allah. Dan di minggu Seksagesima ini kita dituntun dalam tema yang penting untuk kita renungkan. Tema ini menjadi tema yang harus kita mengerti dengan baik. Sebab ini menjadi persoalan di tengah-tengah dunia sekarang ini. Yaitu Tuhan adalah Allah yang kekal. Kenapa tema ini penting? Karena ini menjadi persoalan di tengah iman percaya manusia di zaman sekarang ini. Yang dikenal dengan era post-truth. Ada yang pernah dengar istilah itu? Era post-truth itu adalah di mana sekarang kebenaran itu tidak lagi mutlak untuk bisa dipegang, kata dunia ini. Maka kita pun harus diingatkan tentang kebenaran yang mutlak itu apa di dalam iman kita. Tuhan adalah Allah yang kekal. Maka kita akan merenungkan firman Tuhan ini dalam kitab Yesaya yang akan kita baca bersama. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan kepada umat Tuhan sekitar 600 sampai 500 tahun sebelum Masehi, sebelum Tuhan Yesus lahir. Dan ini disampaikan melalui Nabi Yesaya pada pasal yang ke-40. Mari kita dengarkan bersama-sama. Izinkan kami membacakannya bagi kita dalam terjemahan baru yang kedua. Lembaga Alkitab Indonesia menetapkan judul pada perikop ini, siapa yang setara dengan Tuhan? Yesaya 40 ayat 21 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari semula? Tidakkah kamu mengerti bagaimana dasar bumi diletakkan? Dialah yang bertahta di atas lingkaran bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dialah yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah untuk dihuni. Dialah yang membuat pembesar-pembesar menjadi tiada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia belaka. Baru
baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Ia langsung meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapakah hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku setara dengannya. Firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan membawa segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka semua, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat, tak satu pun yang tak hadir. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub? Dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku diabaikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan itu Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terselami pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi letih lesu. Teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, siapa di antara kita yang sedang lesu? Siapa di antara kita yang sedang lelah? Lelah hidupku amang. Ada? Ada di sini yang sudah nungalo jauh oh Tuhan, rade mabai inganak. Siapa di sini mau cepat-cepat pulang? Ada. Bapak Ibu, kalau engkau sedang letih dan lelah, Tuhan mau bicara lewat firman ini. Jangan seperti orang Israel. Jangan. Sebab orang Israel tidak sadar dan tidak mengerti mengapa mereka letih dan lelah. Ini bahayanya. Kalau ada orang tahu dia kenapa letih, tahu dia kenapa lelah, itu masih bagus. Tapi ada orang tidak tahu dan tidak mengerti dia. Aku kayaknya sudah nggak tahu lagi, nggak punya pengharapan. Dan orang-orang yang begini banyak sekarang di dalam kehidupan sosial kita. Karena itulah pilihan untuk datang beribadah kepada Tuhan itu menjadi satu-satunya kekuatan yang membuat kita bertahan menghadapi situasi yang sulit. Sekarang harga sembako naik, harga beras naik, betul tidak ibu-ibu? Betul, naiknya pun sangat drastis. Sulit, bahkan orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia dagang, dunia ekonomi yang mau dikerjakan ini sekarang sedang was-was dengan situasi yang kita hadapi. Tapi pilihan kita untuk tetap datang kepada Tuhan itu sudah tepat, sudah benar. Kami bersyukur sekali dalam pergumulan, dalam persoalan kita Bapak Ibu, saya menerima pesan WA dari jemaat kita. Kami harus sampaikan ini sebagai satu kesaksian.
Ada jemaat kita yang mengirimkan pesan WA kepada kami. Amang Pendeta, saya mau bertanya dan sharing. Ada pertanyaan yang disampaikan oleh teman kerja saya. Pertanyaannya begini. Untuk apa membaca firman Tuhan setiap hari? Kita itu perlu membaca firman Tuhan itu kalau kita sedang enak, punya energi positif, sedang pikiran tenang. Itulah cara yang tepat untuk baca firman Tuhan. Kalau lagi pusing, kalau lagi ada persoalan, kalau lagi lemas, kalau lagi letih lesu, ngapain harus baca firman Tuhan? Benarkah ini Amang Pendeta? Saya mau tanya sama kita, benar atau salah? Kok sedikit kali yang jawab? Benar atau salah? Jawabannya salah. Jadi apa yang harus dilakukan setiap hari oleh orang percaya? Apa Bapak Ibu? Membaca firman Tuhan. Saya jawab begini, Inang, pertanyaan itu salah. Coba bayangkan dan renungkan. Kalau kita harus punya energi, pikiran yang tenang, kalau hati lagi enak, kalau kita lagi bersemangat, di situ kita baru baca firman Tuhan dan beribadah. Saya mau tanya, dari mana energi? Dari mana nafas kita? Maka orang-orang yang gak sadar nafasnya setiap hari setelah dia bangun itu berasal dari Tuhan, dia sebenarnya tidak ingat Tuhan itu Allah yang kekal. Dan dia berpikir gak perlu baca firman Tuhan setiap hari. Bapak Ibu itu keliru. Justru kalau kita tidak hidup karena kuasa firman Tuhan, kita akan lemah dan letih lesu. Jadi sekarang kita mengerti mengapa firman Tuhan ini penting bagi umat Tuhan. Itu yang terjadi pada orang Israel. Ketika mereka dalam kondisi yang terpuruk, bangsanya dihajar oleh bangsa Babel. Bayangkan Bapak Ibu, bangsa Babel itu menawan semua orang-orang Israel, dibuang dalam 3 periode. Karena itulah kitab ini akan sulit kita mengerti kalau hanya baca pasal 40. Sebab kitab ini dibagi ke dalam 3 bagian besar. Sebelum pembuangan, pasal 1 sampai 39, pada masa pembuangan, pasal 40 sampai 60-an, kemudian setelah pembuangan. Jadi sekarang kita ini masuk dalam peristiwa ada masa pembuangan. Makanya kenapa ini dikisahkan supaya orang-orang yang sedang dibuang itu mereka mengerti. Emangnya apa yang terjadi pada waktu itu? Mereka ditawan. Dalam peristiwa pembuangan pertama yang ditangkap adalah anak-anak muda, orang-orang yang punya pengetahuan, yang cakap. Siapa mereka? Daniel, Sadrah, Mesakh, Abednego. Itu di tahun 605 sebelum Masehi ditangkap semua. Maka enggak ada lagi generasi-generasi muda Israel itu yang tinggal di Yerusalem. Ditawan semua dibawa ke Babel. Tahun yang kedua ataupun pembuangan yang kedua tahun 597. Ditangkap lagi semua orang-orang Israel yang masih sehat supaya ditawan menjadi budak di Babel. Sampai yang ketiga, ditawan semua, tinggallah yang disabilitas, yang lemah, yang hamil, yang bersalin, itu ditinggalkan di Yerusalem. Mengerikan sekali. Identitas mereka dihilangkan dengan cara nama-nama mereka diganti menjadi nama-nama Babel. Kalau nama sudah diganti, identitas hilang. Contohnya, Edi Saputra Simamora, kemudian saya dijajah dibawa ke Belanda, nama saya menjadi Van Bossen. Misalnya begitu. Itu yang terjadi pada Daniel, Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Nama mereka diganti. Makanannya pun diubah. Disuruh makan makanan raja yang sudah dipersembahkan kepada dewa. Dirubah semua identitas mereka supaya mereka melupakan Tuhan. Coba bayangkan itu.
Makanya mereka menangis, gak bisa beribadah, gak ada bait Allah. Yang ada hanyalah dewa-dewa, dewa bintang. Makanya kenapa kita mengerti sekarang, orang-orang yang masih percaya dengan zodiak dan bintang-bintang, kasihan deh lo. Mau cari pasangan pun harus lihat, dia rupanya bintangnya apa. Aku kan Virgo. Tahe. Bapak Ibu, itulah yang diwariskan oleh Babel. Makanya sampai Tuhan Yesus datang, ahli-ahli bintang, ahli nujum, itu datang yang disebut orang Majus. Tahun 537 dibebaskanlah orang Israel oleh Raja Kores supaya kembali ke Yerusalem. 500 tahun sampai Yesus lahir. Orang Majus yang ahli bintang itu datang lihat sang raja yang kekal. Jadi kalau masih ada orang Kristen gak percaya sama Allah yang kekal, betapa kasihannya dia. Orang Majus pun datang melihat sang Mesias, Immanuel, di kandang domba. Maka sekarang kenapa ada orang Kristen gak percaya Allah yang kekal itu dalam Yesus Kristus? Karena dia tidak mengerti bagaimana cara mengenal Allah itu. Bapak Ibu, karena itulah mereka udah hopeless. Mereka percaya kepada dewa-dewa bintang itu yang memberkati orang Babel. Maka Tuhan bilang lewat Yeremia, tidakkah engkau tahu siapa yang menciptakan itu sejak semula? Siapa yang membuat bumi itu dari ujung ke ujung? Siapa yang membentangkan semua isi dunia? Mereka diingatkan itulah peristiwa penciptaan. Tuhan bicara lewat Nabi Musa, sehingga kitab Kejadian itu dituliskan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu yang mereka lupa. Tapi Tuhan bicara lewat Yesaya, tidakkah engkau tahu? Akhirnya sekarang mereka diingatkan, berarti kenapa kita lupa? Karena mereka tidak lagi pernah beribadah. Maka penting bagi setiap orang percaya untuk datang kepada Tuhan. Dan ini yang membuat kita mengerti mengapa Tuhan harus bicara ini kepada orang Israel. Mereka sedang letih, lesu. Tiap malam mereka hanya mabuk, minum, kemudian lihat langit. Di malam hari itu meratap ke seberang, oh Yerusalem, kapanlah kami akan pulang dan dibebaskan. Itu yang mereka lakukan di tepi sungai Kerit. Tapi Tuhan bicara lewat Yesaya, kasih tahu kepada umatku, supaya mereka mengerti. Mengapa engkau samakan aku dengan dewa Babel? Mengapa engkau anggap dan berkata begini, hai Yakub, hai Israel? Itu yang dikatakan Tuhan pada ayat yang ke-27. Tuhan marah lewat Yesaya supaya disampaikan kepada umat Tuhan. Jangan hopeless, jangan mandele. Karena ketika engkau mandele, kau tidak punya pengharapan. Ketika engkau tidak punya pengharapan, itu artinya kau akan mati binasa. Maka pengharapan itu adalah Tuhan yang kekal. Maka Yesaya bilang sama orang-orang Israel pada waktu itu, pada ayat yang ke-29 dikatakan, Dia yang memberi kekuatan kepada yang lelah, yang menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Bahkan ayat yang ke-30 kita lihat, orang-orang muda itu menjadi letih lesu. Teruna-teruna jatuh tersandung. Tahu artinya teruna? Teruna Bapak Ibu itu artinya anak-anak remaja. Anak sekolah minggu yang mau beranjak remaja itu tersandung. Kenapa tersandung? Jatuh. Mereka nggak tahu siapa Tuhannya. Bapaknya pun udah nggak kenal Tuhan. Mamanya pun nggak kenal Tuhan. Akhirnya mereka tersandung. Apa tersandungnya? Mereka sembah itu dewa Babel. Itu tersandung. Partuk Tuhon, batu sandungan. Orang yang membuat sesamanya terjatuh, terjungkal. Itu tersandung. Makanya anak-anak remaja itu kenapa tersandung? Mereka nggak kuat imannya, disebut sebagai generasi stroberi. Itu karena orang tuanya. Yang tidak mengajarkan bagaimana kuat bertahan hidup. Bapak Ibu, penting sekali ini untuk kita ingat. Karena itulah Minggu Seksagesima ini mau mengarahkan pikiran kita, ingat Yesus Kristus dalam peristiwa Paskah. Paskah itu menjadi bukti dia bangkit dari kematian.
Dialah Allah yang kekal itu. Karena itu kita dituntun untuk mengingat Tuhan yang kekal itu lewat firman yang disampaikan kepada Yesaya. Lantas sekarang bagaimana kita dituntun Tuhan Amang Pendeta? Lewat firman yang kita baca ini dari kitab Yesaya. Kita diingatkan supaya kita juga harus berpengharapan kepada Tuhan. Maka ada 3 hal yang harus kita pegang dan kita bawa dalam hidup kita, Bapak Ibu. Ada 3 hal yang harus kita renungkan pada kesempatan ini. Yang pertama, mari kita perhatikan. Di dalam segala pergumulan kita, di dalam segala perjalanan hidup kita, yang pertama yang harus kita pegang adalah percayalah kepada Tuhan yang kekal, sekalipun hidupmu sulit. Sama-sama kita katakan, percayalah kepada Tuhan yang kekal, sekalipun hidupmu sulit. Amin. Bapak Ibu, kemarin saya mengikuti webinar cara coping stres orang tua dan anak di masa sulit. Kami mau membagikan berkat juga bagi kita. Saya bersyukur karena dokter spesialis kejiwaan ini adalah orang Kristen, karena dia mengutip ayat-ayat Alkitab, tapi tidak disebutkan dari mana ayat itu, supaya itu tidak menjadi persoalan. Tapi isinya adalah selalu ayat-ayat Alkitab. Dan dikatakan ada 3 tipe orang menghadapi persoalan. Ada berapa tipe? 3. Tipe yang pertama, kalau ada persoalan, kalau ada pergumulan, ini orangnya problem fokus atau fokus kepada masalah. Jadi kalau ada masalahnya, holan masalah atau rusna dipikiri. Akibatnya pikirannya kacau. Itu tipe yang pertama. Tipe yang kedua, emotional focus atau fokus kepada emosi. Jadi, kalau ada persoalan, ini emosi langsung, emosinya negatif. Bisa marah, bisa bersungut-sungut, bisa menangis. Semua emosinya negatif. Dan itu merusak sistem tubuh. Makanya orang yang sangat reaktif ketika ada persoalan, panik, emosinya terganggu, tidak jalan logikanya, ini bahaya. Ini yang sering terjadi pada banyak orang ketika ada persoalan. Belum tahu dia faktanya, begitu dibilang, dia langsung nangis duluan. Udah diomongin aku, udah dikata-katain aku, padahal belum tentu benar. Bapak Ibu, itu orang yang kedua. Orang yang ketiga disebut tipe meaning focus. Apa itu meaning focus? Fokus kepada arti. Dia langsung merenungkan, aduh kok ada persoalanku, apa di balik ini? Ada Tuhan yang bisa ku mengerti di balik persoalanku ini. Itu tipe orang ketiga, meaning focus. Berapa tipenya? Tapi ternyata sekarang ada tipe yang keempat. Saya baru tahu, kalau ada masalah, jogetin aja katanya. Ada tipe yang begitu. Saya mau bilang, apakah kau mengira kau punya pergumulan, terus kau joget-jogetin pergumulanmu, selesai. Jangan mimpi. Jangan mimpi. Yang mana yang paling sering kita alami? Orang yang fokus kepada masalah, atau orang yang terganggu emosinya, terganggu jiwanya kalau ada masalah, atau ada pun masalah, itu gak jadi soal karena dia langsung menenangkan hati dan pikirannya, dia mau lihat di balik masalah itu apa. Itu hikmah atau hikmat. Yang mana yang sering kita alami?
Karena itulah firman Tuhan sampai kepada orang Israel, kalau engkau dibuang, kalau engkau bergumul, kalau engkau letih dan lesu, percaya sama Tuhan. Jangan hanya itu yang kau pikirkan. Kalau enggak kau akan mandele, kau akan letih, kau akan lesu, kau akan sakit, kau akan binasa. Tuhan tidak mau membiarkan umatnya. Sampaikan Yesaya sama umatku, jangan letih, jangan lesu, percaya sama Tuhan. Itu poin yang pertama. Percaya kepada Tuhan sekalipun situasi hidupmu sulit. Amin. Yang kedua, firman Tuhan yang mau kita bawa pulang. Ini penting supaya kita mengerti bahwa ini adalah hal yang harus kita lakukan. Jangan percaya kepada kuasa dunia atau dewa atau apapun yang ada di langit, apapun yang ada di bumi, apapun yang ada di bawah air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Itulah hukum, petunjuk hidup baru yang tadi kita dengar. Makanya poin yang kedua, Tuhan mau bilang, hei orang Israel, jangan sembah Marduk, dewa Babel itu. Jangan sembah bintang-bintang itu. Aku yang ciptakan bintang itu. Masa kau sembah bintang yang kuciptakan? Yang ciptakan bintang itu Tuhan Allah, tapi mereka menyembah bintang, dewa Babel. Kan lucu. Lucu sekali. Jangan bergantung sama kehidupanmu yang kau bilang, kalau tanpa dia aku tidak bisa hidup. Gak bisa aku hidup amang pendeta. Memang sulit kali melupakan. Ya memang dong, sulit melupakan. Makanya akhirnya mantan itu sulit untuk dilupakan. Kok cie-cie? Kenapa sulit mantan itu dilupakan? Karena dia yang menjadi fokus persoalan hidupmu. Karena dia yang membuat emosimu malabab-labab. Dan kau nggak tahu arti di balik itu. Bapak Ibu jangan. Jangan percaya kepada kekuatan dunia ini. Karena itulah kita diingatkan tadi dalam bacaan epistel. Dalam bacaan epistel tadi, kita diberitahu tentang kisah Tuhan Yesus yang pergi memberitakan Injil. Kemudian waktu murid-muridnya ikut, mereka singgah ke rumah Simon. Kenapa? Karena ibu mertua Simon sedang demam. Ada yang tahu bagaimana rasanya demam? Semua pasti kita pernah demam. Demam itu dikatakan kalau dia sudah panas, menggigil, nggak bisa makan, nggak bisa tidur, suhu tubuhnya nggak nyaman, itu demam. Bapak Ibu tahu, dalam tradisi medis kepercayaan orang-orang Timur Tengah, orang-orang Yahudi pada waktu itu masih dipengaruhi oleh kebudayaan-kebudayaan pada zaman itu. Makanya Tuhan Yesus datang untuk memberitakan Injil, mau mengubah paradigma cara mereka menyembuhkan orang yang sakit kerasukan setan. Caranya bagaimana? Karena pada waktu itu, kalau ada orang demam, yang dibaca itu adalah kitab Taurat. Jadi contohnya ibu mertua Yesus itu demam, dibacalah kitab Tawarikh, dibacalah kitab-kitab yang lain, tapi rambutnya diikatkan pisau, kemudian pisaunya itu diletakkan di tempat tidur. Sembuh enggak? Atau lucu, saya pernah lihat di keluarga kami waktu kecil, saya pergi ke keluarga-keluarga yang lain, demamlah anaknya. Kemudian taruh Alkitab di bawah bantalnya. Taruh Alkitab di bawah bantalnya. Memangnya Alkitab itu Panadol? Emangnya Alkitab ini tempra? Itulah yang keliru. Jangan mentuhankan ini karena firman yang kita baca ini yang berkuasa. Bukan Alkitab ini taruh di bantal kemudian sembuh gitu. Bapak Ibu hati-hati. Hati-hati. Makanya Tuhan datang ketika ibu mertua Simon Petrus itu demam. Tuhan Yesus tahu ibu mertua Simon Petrus demam. Tapi apa yang dilakukan oleh Petrus? Mari kita lihat, saya baca untuk kita supaya kita ingat apa yang kita baca tadi. Karena rahasianya di sini.
poin kedua yang mau kita bawa pulang. Perhatikan, dalam Injil Markus tadi dikatakan pada ayat yang ke-30. Dengarkan Bapak Ibu. Ibu mertua Simon terbaring karena demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Jadi poin kedua yang mau kita renungkan dalam Minggu Seksagesima ini adalah jangan percaya kepada kuasa dunia apapun, tapi percaya dan segera bawa persoalanmu kepada Yesus. Bawa persoalanmu kepada Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan. Bawa persoalanmu sama Tuhan Yesus. Jangan bawa persoalanmu kepada orang lain, makin tambah. Jangan bawa persoalanmu sama mantanmu, gak akan bisa kau menyelesaikannya. Jangan bawa persoalanmu sama orang yang membencimu. Jangan bawa persoalanmu sama orang yang tidak suka samamu. Jangan bawa persoalanmu sama musuhmu. Bawa persoalanmu, bawa pergumulanmu sama Tuhan Yesus. Dialah Allah yang kekal. Makanya Yesaya mau ingatkan orang Israel, kalau engkau sedang ditawan di Babel, kalau engkau sedang bergumul, berseru kepada Tuhan. Itu maksud Yesaya. Maka ini sampai kepada kita supaya kita juga harus membawa segala persoalan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang harus kita bawa di dalam hidup kita di Minggu Seksagesima ini? Yang pertama tadi, kita harus percaya kepada Tuhan sekalipun keadaan sulit. Yang kedua, jangan percaya kepada kuasa apapun, tapi bawalah persoalanmu kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, ini yang penting, nantikanlah Tuhan dalam hidupmu. Sama-sama kita katakan, nantikanlah Tuhan dalam hidup. Bagaimana cara menantikan Tuhan dalam hidup, Amang Pendeta? Banyak orang bertanya, bagaimana cara menantikan Tuhan dalam hidup? Maka ingatlah perkataan ini. Di dalam ayat yang ke-31 dikatakan, saya baca untuk kita. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang-orang yang berlari, kenapa dia enggak letih? Orang yang jalan seharian sekalipun ada persoalannya, dia enggak lesu. Apa maksudnya? Berarti maksudnya, mau kau sedang berlari menghadapi persoalanmu, asal jangan lari dari kenyataan ya. Kalau engkau sedang berjalan menghadapi persoalanmu, nantikan Tuhan, itu maksudnya. Nantikan Tuhan itu artinya hiduplah dalam firman Tuhan. Karena dia yang menghibur dan menguatkan. Siapa yang menghibur dan menguatkan orang yang tidak lelah dan letih lesu itu? Roh Kudus. Maka Roh Kudus itu akan menguatkan orang yang letih lesu, yang berbeban berat. Karena itulah kenapa ketika ada orang berduka cita, ada orang yang punya bergumulan, kemudian didoakan, ada gereja yang datang untuk mendoakan, mengapuli, memberikan penghiburan, apa yang terjadi? Kita kuat. Wah, ternyata ada teman-temanku seiman yang mendoakan aku. Ada temanku yang memberikan aku kata-kata penghiburan. Itulah yang membuat kita kuat. Sebagaimana keluarga jemaat kita yang baru mendaftar, Amang sudah benar itu. Gak bisa kita kuat kalau kita lari dari persekutuan. Kemana kita mau bertahan? Gak bisa kita bertahan kalau kita lari dari Tuhan. Karena kita akan habis, akan selesai. Tapi Tuhan bilang dalam Matius 28, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Itulah orang yang menantikan Tuhan. Sampai kita menghembuskan nafas pun kita aman. Karena firman Tuhan yang menyertai. Maka Bapak Ibu, firman Tuhan itu sangat penting bagi orang percaya sampai Maranatha.
Kalau dulu Tuhan itu bicara lewat nabi supaya firman Tuhan sampai, karena kalau firman Tuhan itu nggak sampai kepada umat, mereka nggak tahu harus berbuat apa. Kalau dulu firman Tuhan nggak disampaikan kepada umat, umat nggak tahu siapa Tuhan. Makanya pasahat hataki Yesaya tu bangsoku. Dengarkanlah firman Tuhan, kata Yesaya kepada orang Israel. Makanya firman harus disampaikan. Sekarang, bagaimana cara kita mendengarkan firman Tuhan? Baca setiap hari. Lewat renungankah itu? Lewat baca Alkitabkah itu? Itu firman Tuhan yang kekal. Amin. Bapak Ibu, itulah kenapa kita menjadi kuat. Orang yang lemah, orang yang sedang mandele, ketika diingatnya Tuhan, dia langsung semangat. Dia langsung bernyanyi. Makanya tadi ketika kita bernyanyi, di dalam ilmu kesehatan, bernyanyi itu sebagai salah satu cara untuk mendapatkan kekuatan. Itu terapi. Makanya kalau kita sering bernyanyi, kita senang. Kalau kita sering bernyanyi, memuji Tuhan, kita kuat. Karena itulah banyak orang sering bernyanyi di lapo, sering bernyanyi di tempat-tempat hiburan, dia sebenarnya mau menghibur dirinya. Salahkah itu Amang Pendeta? Itu enggak salah. Tapi itu sebentar. Itu akan hilang. Tapi kalau engkau bernyanyi menyembah Tuhan, yang habis bukan tenagamu, tapi justru tenagamu bertambah. Tuhan menguatkan. Kalau kau bernyanyi sepuas-puasnya, berjam-jam di tempat nyanyi itu, habis energimu, kamu akan pulang lelah, persoalanmu enggak selesai. Itu bedanya. Jadi orang yang bernyanyi, orang yang menantikan Tuhan, orang yang membaca firman Tuhan, dia akhirnya dikuatkan. Sekalipun dia sedang berjalan jauh, atau sedang berlari ngos-ngosan dia menghadapi persoalannya, dia tetap kuat dan bersemangat. Bapak Ibu, ini minggu Seksagesima yang mau kita pegang, sampai kita akan mengerti kenapa Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Maka hiduplah dalam keselamatan yang Tuhan berikan. Jangan lagi engkau menghabiskan hidupmu dengan persoalan-persoalan, tapi habiskan hidupmu dengan Tuhan yang sudah mengatasi persoalan hidupmu. Jangan habiskan hidupmu dengan pergumulan-pergumulanmu yang berat, tapi habiskanlah hidupmu dengan Tuhan yang sudah melepaskanmu dari pergumulan yang berat itu. Itulah pengharapan. Lakukan, maka lihatlah kekuatan itu datang ke dalam hidupmu. Itu yang terjadi bagi semua orang percaya. Maka diberkatilah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya setiap hari. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar.